kembali lagi dengan saya Syafira Wulan Oktaviona. Di malam hari ini spesial sekali kita akan mendengarkan salah satu kisah testimoni yang menarik dari member Rumah Sehat Nusantara. Kita ada spesial narasumber yaitu Bapak Raja Kaidir dengan cerita kesehatan beliau yang semakin membaik dengan rajinnya meditasi di Rumah Sehat Nusantara. Nah, pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan beliau bercerita. Silakan Bapak Raja Kaidir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu RSN semuanya. Eh, Malam. Hari ini lebih kurang 2 bulan saya berada di Rumah Sehat Nusantara, tepatnya tanggal 21 November kemarin. Jadi dalam waktu kurun 2 bulan ini tentunya banyak cerita dan banyak hal-hal yang sangat menarik untuk saya sampaikan terkait dengan meditasi ini. Jadi ceritanya di tahun 2020 bertepatan dengan COVID, saya mengalami kondisi fisik yang drop, ya, kondisi fisik drop, dan juga saya pernah terdeteksi sebagai pasien COVID. Nah, kemudian saya mengalami drop fisik yang luar biasa, di mana sampai dengan 2022 saya mengalami rawat inap di rumah sakit sebanyak 4 kali. Nah, tentunya banyak sekali riwayat kesehatan yang terjadi, di mana berawal dari tahun 2015 itu saya mengalami hipertensi. Jadi hipertensi saya itu di atas 150 sampai 180-an. Nah, itu bertahun-tahun dan itu tidak belum normal. Nah, kemudian saya juga mengalami infeksi lambung. Jadi awalnya itu mungkin hanya mah, lama-kelamaan dia menjadi infeksi. Nah, infeksi lambung itu akhirnya saya juga dirawat di rumah sakit. Kemudian seiring dengan itu, saya mengalami satu penyakit yang namanya vertigo. Ini juga yang nantinya akan saya share, mana perubahannya sangat luar biasa setelah saya meditasi bersama RSN. Kemudian ada juga saya mengalami yang namanya batu empedu. Jadi batu empedu ini juga eh, sangat luar biasa sakitnya. Saya pernah mengalami hal batu empedu ini membuat saya tidak bisa tidur beberapa malam. Nah, kemudian fungsi hati dan paru juga kurang baik, dan terakhir saya mengalami infeksi saluran empedu. Nah, pada malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang vertigo, di mana saya mengalami satu penyakit vertigo yang sudah sangat akut sekali. Eh, Kalau vertigo saya sudah kambuh, itu saya tidak bisa membuka mata, dan itu rata-ratanya di atas 4 jam saya baru bisa membuka mata. Bahkan pernah sampai 11 jam saya baru bisa buka mata. Nah, kenapa? Karena kalau saya buka mata, itu posisinya saya pasti melihat dunia yang berputar. Jadi bumi ini berputar, kemudian saya pasti muntah. Sehingga saya memang tidak bisa buka mata. Jadi posisi untuk ke kamar mandi, saya harus merangkak dan meraba. Nah, itulah yang saya lakukan. Kalau dengan kondisi vertigonya di kambuh. Awalnya memang mungkin kaget, saya harus ke rumah sakit. Tetapi setelah ini terjadi berulang kali, akhirnya saya menjadi terbiasa. Sehingga pada saat vertigo saya kambuh, saya hanya harus beristirahat, memejamkan mata, yang nantinya juga akan pulih sendiri. Itulah yang saya alami bertahun-tahun. Nah, saya sudah mencoba dengan berbagai macam terapi dan juga produk-produk tidak belum berhasil, dan yang sangat mengganggu adalah posisi tidur. Posisi tidur itu tidak bisa miring, saya harus posisinya tegak, ya, 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 maksudnya tidak bisa miring ke kiri atau ke kanan, dia nantinya akan pusing. Jadi sehingga harus membentuk posisi duduk lebih kurang 45 derajat. Nah, itulah yang saya alami terkait penyakit vertigo ini. Nah, kemudian akhirnya pada tanggal oh ya
21 September saat itu saya membaca di Facebook ya, tentang meditasi. Ada posting dari seseorang yang berbunyi ratusan member uh, grup ya Rumah Sakit Nusantara sembuh lewat meditasi, bahkan menjadi penyembuh bagi pasien lain. Nah ini sangat menarik. Sebenarnya saya sudah uh, membaca sejak saya sakit itu saya sering membaca hal-hal yang berhubungan dengan meditasi. Namun saya tidak pernah mendapatkan bimbingan bagaimana sih meditasi yang sebenarnya. Nah sehingga pada saat itu saya langsung memberanikan diri untuk menghubungi orang tersebut ya lewat messenger yaitu Bapak Elisa Segala. Jadi saya sangat tidak kenal dengan beliau sebelumnya, tapi hanya melalui grup Facebook tersebutlah akhirnya saya terhubung. Awalnya saya tidak menceritakan tentang kondisi sakit saya pada saat itu, tapi saya hanya mengikuti grup WA tersebut. Ya di dalam grup WA itu ada bimbingan meditasi dan itulah yang saya ikut setiap harinya. Nah sekitar 1 minggu kemudian kondisi saya masih vertigo, saya memberanikan diri berbicara dengan Bapak Elisa tentang kondisi sakit saya. Nah pada saat itu dengan keterbatasan waktu akhirnya kami meditasi berdua ya untuk pembenahan jalur energi dan cakra saya. Nah ada hal yang sangat luar biasa. Jadi waktu itu sangat singkat sebenarnya, saya juga masih belum terlalu paham. Jadi dalam waktu 1 minggu itu saya terus mengikuti jadwal meditasi bersama RSN dan akhirnya kami meditasi berdua. Dan hal yang luar biasa itu terjadi, mujizat Tuhan luar biasa, di mana setelah hari itu, ya tepatnya tanggal 29 September, saya melakukan meditasi bersama Bapak Elisa, dan sampai dengan hari ini, Alhamdulillah, puji Tuhan, saya tidak mengalami yang namanya vertigo atau kambuh kembali. Dengan arti, saya tidak pernah uh, mengalami yang bumi berputar lagi. Kalau pusing pun kadang-kadang ada, tapi sifatnya hanya pusing, capek, lelah seperti itu, dan itu hilang dengan cara meditasi maupun self healing. Tapi saya tidak pernah mengalami lagi yang vertigo yang sampai bumi berputar. Nah, kemudian yang kedua, ada hal yang sangat menarik juga, di mana saya mengalami yang namanya batu empedu. Dan batu empedu ini saya sudah sebenarnya sudah difonis operasi, sudah di scan dan ada batunya. Nah, kemudian pada tanggal 10 Oktober, jadi sesuai dengan agenda, jadi saya sebenarnya harus dioperasikan. Di tanggal 10 Oktober kami melakukan cek kembali CT scan. Nah, CT scan di rumah sakit dan awalnya di USG itu tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan, dokternya pengheran. Jadi saya saat itu bercanda dengan dokternya, dok, batunya sudah hilang, saya bilang. Dok, batunya sudah hilang, udah nggak ada lagi. Saya yakin seperti itu, saya ngomong seperti itu. Nah, tapi akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan CT scan untuk lebih pastinya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Jadi sesuatu yang saya sebenarnya sudah diagendakan untuk operasi, tetapi hasil dari CT scan ternyata tidak ditemukan lagi batu empedu yang sebelumnya ada di saluran empedu, di kantung empedu, dan di saluran empedu. Nah, ini yang membuat kagetnya, dan ternyata hanya ada infeksi. Ada infeksi sedikit di saluran empedu, tetapi ini tidak membutuhkan dioperasi karena batunya udah nggak ada, sehingga hanya uh, diberikan antibiotik. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa, sesuatu yang di luar daripada nalar kita, sesuatu yang tadinya sudah dischedulkan di operasi, namun tidak jadi operasi karena batunya hilang. Saya pun tidak tahu faktor apa, tapi yang jelas saya sangat intens melakukan meditasi bersama RSN, baik secara grup maupun pribadi. Untuk itu
dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Elisa Sagala. Melalui beliaulah akhirnya saya dikenalkan dengan pola meditasi yang benar, yang dimana awalnya saya hanya ingin sembuh, dari derita yang saya alami lebih kurang hampir 2 tahun ini. Namun dari berkat yang saya terima ini, saya ingin tentunya menjadi tower energi, dan bukan hanya untuk saya pribadi, tapi saya juga bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain. Dan ini saya sudah juga mulai lakukan, ya, melakukan dengan membantu orang lain. Kadang yang anehnya itu saya tidak tidak ingin membantu, dalam arti saya tidak mendorong diri saya membantu, tapi ada orang yang minta dibantu gitu. Tiba-tiba, Pak, tolong di ini bisa nggak terapi saya ya. Nah, padahal saya tidak pernah bercerita tentang meditasi ataupun apa gitu, tapi mereka melihat perubahan dari fisik saya itu kelihatan berbeda. Yang tadinya kalau di kantor saya dikatakan seorang yang penyakitan, terkenal, terus mengatakan wah, raja ini raja penyakitan. Tetapi saat ini saya mengalami perubahan yang luar biasa, fisik saya merasakan hal yang luar biasa, dan itu terpancar ke teman-teman juga, melihat wah, perubahan yang luar biasa dari diri saya. Nah, untuk itu saya berterima kasih sekali kepada Bapak Elisa Segala, dan juga Mas Ari Setiawan, Mbak Safira, dan tentunya Mbak Eti Sitorus juga, yang kan juga cukup banyak membantu saya, dan juga tentunya seluruh keluarga RSN yang mana kita saling mendoakan, yang mudah-mudahan semakin hari kita akan menjadi semakin baik, dan tentunya kita bermanfaat bagi alam semesta. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi motivasi juga bagi yang lain, mendorong untuk melakukan meditasi. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mendengarkan nih salah satu testimoni dari member Rumah Sehat Nuswantara, yaitu Bapak Raja Kaidir, yang menceritakan perkembangan kesehatan beliau yang semakin hari semakin membaik setelah rajin meditasi bersama di Rumah Sehat Nuswantara. Yang awalnya beliau didiagnosis sakit batu empedu dan sakit vertigo, setelah rajin melakukan meditasi bersama di Rumah Sehat Nuswantara, hasil CT scan menunjukkan hasil batu empedu tersebut perlahan sudah mengecil dan bahkan sudah menghilang. Nah, bagi kalian yang ingin join bersama kami di Rumah Sehat Nuswantara, bisa kunjungi di laman Facebook kami di Rumah Sehat Nuswantara dan di channel YouTube kami di Rumah Sehat Nuswantara. Oke, sekian video testimoni yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan Zoom testimoni yang berikutnya. Dadah!